disebutkan Bumi Langit adalah rumah dari 1.200 lebih karakter legendaris Indonesia. Yeah. Kamu bisa apa dulu yang kamu paling jago? Dari situ kamu gampang nyari apa? Oke. Ya itu. Ya dicontohkannya karena dia lebih duluan, lu udah menemukan dia jago di mana dan orang nyari dia kan dari keahlian itu. Oke, jadi bangun kepakaran diri dulu. Iya. Terus nanti orang yang mencari. Pandemi kemarin banyak orang tua panik ketika harus mengambil kembali tanggung jawab pendidikan anaknya. Anak-anak banyak yang harus kembali bersekolah dari rumah, di mana guru gagap teknologi, orang tua gagap teknologi, apalagi anaknya ya. Jadi orang tua terpaksa harus ngajarin anaknya sendiri dan itu jadi kerusuhan sedikit di rumah. Anak dicubit-cubitin, anak jadi marah, nangis dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali pada waktu itu rempong di rumah mencuat di media sosial. Nah, saya agak prihatin namun juga agak aneh. Padahal sebenarnya kalau kita baca statistik, kebanyakan anak yang dididik di rumah itu sebenarnya jauh lebih bagus daripada diserahkan secara utuh ke sekolah gitu. Nah, saya coba cek, saya baca buku ini ya. Buku ini, buku tentang bagaimana cara mengelola homeschooling gitu. Terus saya baca ini bukunya sebenarnya seru dan buku ini cukup menarik gitu dan kayaknya nggak susah-susah amat ya mengelola sekolah dari rumah untuk anak-anak kita. Nah, saya sudah ada tamu pada hari ini. Kebetulan tamu saya teman saya dari SMP SMA dan kami pernah satu kantor dan saya tahu sekali teman saya ini mempertaruhkan masa depan anaknya dan pendidikan anaknya. Ada 4 anaknya semua di homeschooling kan atau di sekolah rumah kan. Dan salah satu putri tertuanya sudah masuk ke fase kuliah dan mungkin kita dengar ceritanya hari ini. Seberapa seru, seberapa rempong mengelola hal tersebut. Yuk gabung di sini karena Anda berada di tangan yang tepat bersama saya, Coach Jaha. You are in good hands. Nih hari ini ada, saya biasanya manggilnya Oyas ya. Iya. Panggil Oyas saja ya? Iya, Oyas saja. Oke, baik. Oyas, sekarang kegiatannya apa nih? Oyas ya. Yas, sekarang kegiatannya apa nih, Yas? Ini langsung aja ya? Langsung aja. Oke. Aku sekarang di Bumi Langit, daily-nya ya. Jadi sebagai Deputy Head of Creative. Jadi di Head of Creative-nya itu Iwan Nazif, saya deputinya. Jadi kami ya di kreatifnya, jadi mengolah gagasan di Jagat Bumi Langit. Di Jagat Bumi Langit. Yang Jagat Bumi Langit dulu kalau nggak salah, salah satu penggagas. Ya, jadi sebetulnya nggak cuma saya, jadi tim editorial. Jadi waktu itu saya tergabung jadi ada board of creative sebetulnya, board of creative, dan di situ ada para editor dan saya ikut di situ juga. Jadi sebelum saya jadi deputy head, saya ada di editorial. Iya. Jadi waktu itu senior editor sebelum jadi deputy head. Nah, itu menggabungkan kan 3 jagat berbeda, superhero, pendekar, sinema, sama satu lagi. Ada sinema ya, jagat hero. Tiga jagat ini itu seberapa
keriting itu. Iya. Jadi seperti yang disebutkan, Bumi Langit adalah rumah dari 1.200 lebih karakter legendaris Indonesia. Ya, jadi ya tentu saja mengelola 1.200 itu ya seperti tadi ya. Udah keriting ya. Nah, jadi memang kami sederhanakan juga. Jadi sebelum mulai 1.200 sebetulnya dipilih top 10-nya dulu. Ini top 10-nya siapa sih? Top 10 itu ya berarti dari popularitas sih sebetulnya. Jadi bukan dari kami sendiri, tapi sebetulnya dari pembaca juga. Judul-judul yang paling laris apa, yang paling banyak dibahas apa. Belum tentu paling laris, tapi paling sering diperbincangkan juga. Jadi kami ada top 10-nya. Kami mulai dari situ. Terus kan ada, sebetulnya basicnya 2 jagat dulu nih. Di jagat komik. Jadi landasannya komik dulu semua. Sebelum ada yang lain-lain semua adalah, atau kami sebutnya sekarang cergam. Ya, cergam. Atau cerita gambar. Jadi dalam terminologi baru itu cergam itu cerita gambar, bukan cerita bergambar. Ya sebelumnya ya. Kalau sekarang cerita gambar. Ya. Jadi dari situ ada cergam Jawara sama cergam Adisatria. Jawara itu yang pendekar-pendekar ya, si Buta dari Gua Hantu, Mandala dan lain-lain. Adisatria itu superhero. Kami menyebutnya. Superhero diterjemahkan bahasa Indonesia Adisatria. Adisatria. Mantap. Adisatria yaitu Godam Gundala sebagai anchornya, sebagai jangkarnya dan yang lain-lain. Sebentar. Yang namanya Adisatria boleh ya komen gitu. Nama saya nih Adisatria, superhero artinya. Oke. Ada Adi, ada Satria, Adisatria. Adisatria. Oke, lanjut. Ya. Yaudah, jadi dari itu kami lihat dulu kan petanya. Wah, dari 2 ini kan ada di 2 masa yang berbeda ya. Jawara itu ada di masa lalu dan Adisatria itu ada di masa saat ini. Nah, ini perlu disamakan dulu landasannya. Jadi kami membuat landasan dari kedua ini harus ada akar yang sama. Nah, dibuatlah legenda, era legenda. Nah, di era legenda ini harus narik sejarahnya ke lebih depan, belakang, bawah, belakang ya. Lebih mundur lagi. Terus waktu itu juga ini kita netepin batasnya di mana nih? Kita cari momentum yang diakui oleh seluruh dunia itu apa. Di Indonesia ada letusan Toba. Itu diakui seluruh dunia. Dan itu sebagai salah satu letusan terbesar sepanjang masa kan. Dan itu udah maksudnya valid, sudah diakui. Ya udah, kita pijakannya mulainya dari situ. Dibuatlah era legenda. Jadi eranya dimulai di situ dan masanya sebetulnya kalau ceritanya nggak mulainya ya dari situ, tapi pergerakan ceritanya sebetulnya mulainya itu dari masa-masa di era Gunung Padang. Supaya kita mulai ceritanya nggak terlalu jauh nih. Jadi di situ di letusan ini itu masanya sudah mulai masa Dewa Dewi kita nyebutnya ya. Itu ada Dewi Api di situ. Di sekitar letusan Toba, tapi kita mulai cerita era legenda itu sebetulnya di kira-kira 15-20 ribu sebelum Masehi. Jadi karena itu penemuan Gunung Padang itu memperkirakan sudah ada peradaban di 15-20 ribu sebelum Masehi di masa es itu. Di zaman akhir zaman es. Jadi ketika sudah mencair dan di situ ada peradaban baru. Nah, kita mulai pijakannya dari situ. Di situlah kita keriting banget ya. Iya. Keritingan mana sama 4 anak di rumah melulu. Nah, justru dari situ. Kalau saya nggak homeschooling, mungkin saya nggak berpikir sejauh itu juga. Kalau nggak homeschooling, nggak berpikir sejauh, maksudnya sejauh? Iya, narik sejarah. Oh, karena kalau nggak homeschooling, nggak bisa punya riset sedalam itu untuk bikin itu. Iya, jadi awalnya gini, aku ceritain balik soal ini biar jadi tarik mundur juga sejarah kenapa mulai saya mulai homeschooling. Jadi anak saya itu ketika baru masuk TK nih ya. TK itu sudah dianggap dia ini berkebutuhan khusus. Jadi dia masuk spektrum. Masuk spektrum spesial. Asperger. Jadi dia itu case-nya gini gampangnya. Yang realnya ya, case realnya. Ketika
guru di sekolah bicara, dia nimbrung nanya terus, dan waktu itu lagi cerita apa ya, pokoknya tentang dia malah cerita sendiri ke teman-temannya soal Lucy itu, manusia purba. Oh, oke. Teman-temannya lebih jadi lebih tertarik sama dia. Asik ngomongin itu, dan dipandang apa ya? Mengganggu. Iya, mengganggu program sekolah. Jadi orang yang berisik dianggap pengganggu kan. Gitu. Ya, jadi di situ ya udah disarankan itu dipanggil. Uangnya dikembaliin. Lebih baik cari sekolah alternatif. Yeah. Awalnya dari situ. Lalu kami mencari dan ketemu dengan ada sekolah alam. Masuk situlah, cocok. Yeah. Di situ kami mulai belajar juga tuh untuk mengembangkan kurikulum bersama. Jadi orang tua itu terlibat dalam penyusunan kurikulum. Waktu itu spiderweb sistemnya ya. Spiderweb. Jadi berjejaring. Jadi bukan per pelajaran seperti kita di sekolah dulu ya. Tapi per subjek. Per subjek, misalnya kita belajar tentang air. Jadi semua subjek tentang air itu kan melibatkan semua disiplin ilmu tuh. Yeah. Geografinya ada, nature science, IPA-nya ada, IPS-nya ada, ininya ada. Itu jadi terbahas semua. Dan di situ juga orang tua dilibatin, misalnya, nggak cuma sekedar menyampaikan materi, tapi juga praktikalnya. Jadi misalnya orang tuanya, misalnya nih lagi bahas soal air, terus ada orang tua yang fieldnya sama nih, misalnya di perairan atau di misalnya moda transportasi air, itu akan dilibatkan juga. Jadi orang tua itu dengan ilmunya masing-masing ikut memberi kontribusi pada kurikulum. Nah dari situ kan kami mulai magang, terus sebetulnya kayak dicemplungin magang untuk homeschooling. Oke. Begitu dia lulus di SD, kami akhirnya ya udah kita udah magang nih sekian tahun, waktu itu waktu tahun keberapa ya, aku agak lupa. Jadi kita punya kesempatan 3 tahun magang untuk ikut menyusun kurikulum. Pas ini SMP dia juga sudah mulai menunjukkan minat yang kuat di bidang kreatif dan seni rupa gitu. Dan aktivitinya setiap hari ke situ gitu ya. Ya udah nih kayaknya kita mulai fokusin ke minat dia gitu ya. Minat dia mulai terpikirlah homeschooling. Terus kami mulai belajar homeschooling. Waktu itu ada, jadi memang ada lembaganya ada sebetulnya di sekolah-sekolah ya, yang mengakomodir punya program buat homeschooling. Tapi biasanya kan masuk nanti biasanya setiap awal minggu atau seminggu sekali itu dikasih paket tugas atau paket harus mempelajari apa, berikut tugasnya. Ya udah mulainya dari situ. Kemudian kami kan jadi tahu tuh. Ketika masukin situ, oh gitu toh. Jadi memang itu fase pertama. Homeschooling adalah apa itu? Pendampingan ya. Iya bisa dibilang pendampingan. Jadi nggak langsung dilepas. Nanti baru berikutnya ada yang namanya, kalau ini udah lancar dan orang tua udah bisa melibatkan diri di situ, baru nanti ada fase belajar mandiri. Nah, ketika belajar mandiri itu, yang belajar mandiri orang tuanya atau ini kita lagi cerita bagaimana orang tua belajar bikin homeschooling? Iya, kalau atau dua-duanya sekaligus bagaimana anak belajar? Nah, yang berikutnya nanti jadi kita membimbing anak supaya nanti bisa belajar mandiri. Tidak usah ditongkrongin orang tuanya terus setiap hari. Kalau tadinya kan gitu, kita masih dari yang tadinya tiap hari nongkrongin, jadi seminggu sekali nongkrongin, kemudian akhirnya anak bisa mencari sumbernya sendiri. Tapi kita yang ngarahin nih, misalnya nih saya nih, yang saya alami adalah, ya udah kan udah tahu nih kurikulum setahun tuh apa aja sih sebetulnya. Terus kita bantu cari sumbernya, bikin listnya nih. Kalau mau belajar, let's say belajar sejarah, linknya apa aja sih yang mesti ditonton gitu, ditonton atau buku apa yang harus dibaca. Itu kita kasih. Termasuk juga game apa yang kita dorong justru suruh main. Jadi main game. Jadi saya ngasih contoh itu. Game digital atau game and just any game? Bisa mau board game, maksudnya digital game atau board game ya.
atau ya physical game juga. Itu saya kasih contoh gini. Saya lihat ada game namanya Spore kan. Dia belajar soal dari mikroorganisme sampai akhirnya jadi makroorganisme gitu. Dia disimulasikan tuh dari yang bagaimana sebuah sel tumbuh, berkembang, kemudian memperbanyak diri. Itu semua ada simulasinya dan anak-anak melakukan. Itu saya masukkan ke dalam program belajar. Satu lagi game Civilization. Iya, Sid Meier's ya. Itu dia kan simulasi sejarah. Jadi anak-anak nggak cuma belajar konten sejarahnya, tapi ikut mengalami jadi bagian sejarah. Itu yang penting sebetulnya. Jadi mengetahui logika sejarah. Ada kejadian ini, picunya apa sih? Sebuah, makanya kan awalnya dari sumber daya alam, semua. Terus ada perebutan sumber daya alam, barulah mulai terjadi clash. Itu kan ada sebab akibatnya. Terus bagaimana peradaban satu dan peradaban lain berinteraksi? Apakah interaksinya akhirnya saling beraliansi atau saling menjatuhkan? Itu semua ada logiknya, dan yang main akan mengalami, oh kalau pergerakan sumber daya begini, berarti geopolitiknya jadi berbeda nih. Jadi pergerakan sumber daya alam dengan geopolitik tuh sangat terkait erat. Nah itu anak-anak ngalamin, walaupun bahasanya bukan bahasa kita gini nih, bahasa yang susah gini. Tapi mereka menjalani. Oh iya, kalau ini dipotong, jadi ada peristiwa apa. Kalau ini diambil, jadi ada peristiwa apa. Jadi mereka belajar iya, sebab akibat. Sebab akibat di dalam sejarah. Di sains juga kan sebetulnya sebab akibat ya. Cuma kita bacanya sumbernya yang lain gitu. Kalau Civilization buat saya sendiri menganjurkan. Dan di situ juga Indonesia sudah masuk kan. Kalau kita main tahu tuh pasti ada sejarah Indonesia juga masuk di situ. Jadi ya sudah. Ketika udah itu kan tahap satunya asupan informasi. Nah, yang harus berikutnya adalah mereka nggak cuma tahu, tapi juga bisa paham kan, maksudnya. Jadi gimana ngujinya supaya paham, yaitu dari diskusi ya. Tapi sebelum diskusi ini, jadi menyerap info udah, habis itu mereka menuangkan untuk kita bisa mengukur juga seberapa paham sih mereka. Jadi nulis. Itu harus ditulis. Apa yang mereka ketahui, tulis. Ada yang namanya apa? Aku malah lupa nama itunya. Mind map. Nah, anak-anak bikin mind map. Apa yang dipelajarin, bikin mind mapnya. Di situ kita bisa ngukur tuh seberapa paham mereka, seberapa bisa mereka bikin hubungan satu case dengan case lain. Itu kan kelihatan langsung di map, karena mereka menggambarkan itu di bidang besar. Kan kasih aja itu apa? Kertas Manila tuh apa? BC yang gede. Karton. Udah bikin mind mapnya. Apa yang udah dipelajarin tadi, tuang semua situ. Keukur langsung. Setelah gambar, jelasin. Udah jelasin ke Abah, biar Abah juga paham. Aku nyebutnya Abah gitu ya. Jadi biar Abah paham. Jadi kita ikut belajar tuh. Di situ ikut belajar. Nah dari situlah saya mulai kepincut sama sejarah dan jadi belajar lebih dalam tuh. Oh, oke. Jadi kebetulan pas lagi itu dapat task untuk bikin Jagat Bumi Langit kan. Ya udah saya habis-habisan tuh belajar. Jadi mulai belajar dari 3 buku tentang, ya waktu itu sih Atlantis ya. Buat menggiring masanya kan pakai judul Atlantis. Orang tertarik ya. Tapi sebetulnya di situ kita jadi belajar sejarah dan geografi. Walaupun sebetulnya kata-kata Atlantis itu hanya untuk menarik perhatian. Di bawahnya sebetulnya yang dipelajari lebih dari itu. Kemudian belajar juga soal Gunung Padang dan lain-lain. Terus saya coba masukkan itu juga bagaimana bisa masuk ke dalam Jagat. Karena yang penting dari Jagat itu kan selain peta adalah timeline atau lini masa. Ya udah, kita udah punya pijakannya tuh tadi, lini masa ada letusan Toba, ada peristiwa ada sejarah tentang Gunung Padang.
15 sampai 20.000 Masehi itu sebagai era legenda kalau di Jagat Bumi Langit, saya masukkan di situ. Jadi Toba, Sundalandia, ini era Sundalandia, terus bergerak ke depan saya mulai belajar juga sejarah yang jadi titik tonggaknya kan waktu itu Majapahit, terus ada ya kalau yang sudah gampang gitu maksudnya masuk, kalau kita ngomongin Majapahit orang-orang udah punya latarnya. Jadi saya masuk di situ juga. Jadi era 1200-an itu 1200 sampai 1300 di Majapahit. Terus lari lagi ke berikutnya era kolonial. Jadi 1600, 1700 sampai 1900 itu kan ada peristiwa-peristiwanya. Dan itu sebetulnya sudah diceritakan Pak Ganes di Pak Ganes TH di Si Buta dari Gua Hantu. Yeah. Lintasan sejarah itu ada. Jadi kita tinggal mengadaptasi aja, mengadopsi dan menyusun itu di dalam lini masa. Sampai akhirnya ujungnya itu di cerita Mandala. Karena Mandala itu diceritakan umurnya itu 600 tahun. Jadi kalau diceritain dari Jagat Jawara 1600 settingnya, kemudian ditambah 600 tahun berarti jadi ini inspirasinya sejarah ini ya, inspirasinya justru karena mengelola homeschooling anak-anak ya. Ini kayaknya pertama kali diceritain di media ya, bahwa tadinya saya bisa bicaranya di jagatnya aja nih, soal Jagat Bumi Langit aja, tapi nggak pernah tersambung soal homeschooling. Saya pernah ngomong soal homeschooling, pernah ngomong soal Jagat Bumi Langit, tapi baru kali ini diajak. Wah nih sobat, you are in good hand. Ini pertama kali nih Oyas buka-bukaan bahwa Jagat Bumi Langit itu ternyata inspirasi dari homeschooling. Dorongannya. Dorongannya. Karena Jagat harus bikin lini masa, dan lini masa harus sejarah, dan saya punya tenggat waktu kan untuk memenuhi kurikulum ini. Jadi saya juga punya tenggat waktu untuk mempelajari sejarah ini. Tapi apakah kan gini ya, itu artinya masa anak saya sekolah di rumah cuma belajar sejarah doang kan? Atau karena Oyas dan istri kan seniman ya, seni doang gitu. Kalau saya saya misalnya karena saya orang pendidikan gitu ya, mungkin saya bisa bervariasi, tapi kan nggak semua orang kayak saya gitu ya. Nah terus itu gimana? Aku pijakannya 9 kecerdasannya Howard Gardner itu. Jadi sebelum kita menetapkan anak suka di mana, anak biasanya umur 10 tahun tuh nunjukin sendiri tanpa kita dorong, tanpa kita apa, dia nunjukin sendiri minatnya. Terus saya cocokkan aja di 9 kecerdasan itu. Dia spektrumnya yang dipilih apa sih? Biasanya tuh kan nggak cuma satu sebetulnya. Iya, betul. Tapi spektrum tuh. Apakah antara motorik, terus kalau motorik tuh kinestetik ya disebutnya, sama misalnya visual sama musikal misalnya. Biasanya ada spektrumnya tuh 3 gitu. Ya udah masing-masing akhirnya kan nunjukin tuh. Anak yang pertama nunjukin, dia range-nya di mana? Dia di bahasa visual. Bahasa sama visual, maksudnya verbal. Apa sih kalau di itunya? Apa smart? Word smart sama picture smart. Ya udah dia sudah menunjukkan itu karena dia belajar bahasa cepat. Dia belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea karena trennya lagi di situ. Bisa ngomong itu. Belajar itu. Sama visual dia cepat. Ya udah. Ntar yang kedua, ketiga, keempat punya. Saya supaya dapat bayangan, keberatan nggak kalau cerita misalnya anak pertama, saya kenal semua anaknya soalnya tapi cukup lama kenal ya. Yang pertama itu yang dia spektrumnya apa di 9 kecerdasannya Howard Gardner? Di word sama di visual ya. Word sama visual. Yang kedua picture smart sama word smart. Yang kedua? Yang kedua itu dia interestnya di game. Dan dia bisa coding. Jadi di logic smart. Logic smart. Sama terus dia juga nyobain sendiri belajar 3D. Ya udah jadi logic dan visual juga. Jadi irisannya di visual. Yang ketiga juga kalau dia malah visual banget. Sama di biologi. Jadi sains tapi spesifik banget biologi yang tentang kehidupan. Ada kecerdasan yang
terkait kecerdasan alam. Nature Smart. Yes, Nature Smart. Nature Smart sama tadi apa? Sama Picture Smart. Yang terakhir itu dari awal dia punya, kalau tidur gini pasti gelisah. Jadi ternyata telinganya sensitif. Jadi dia auditory. Dia nangkap bunyi, membunyikan kembali, melakukan kembali cepat. Jadi dia di situ, sama visual juga. Jadi keempatnya tuh punya basisnya visual, sama kayak mak bapaknya. Jadi ya udah. Dan ya udah, setelah dicemplungin ke situ kan pada nggak ada penolakan. Karena kita bicara sesuai bahasa dia. Kami bisa visual, mereka semua punya basis visual. Jadi relatif tidak ada penolakan ketika belajar. Dan akhirnya dibantu dikembangin yang ini ke Word Smart, dicemplungin lebih dalam aja. Ke Logic Smart, ini ke Nature Smart, yang ini ke Auditory Smart gitu ya. Oke. Seru juga nih. Apa namanya sebentar? Jadi dengan adanya pijakan dari Howard Gardner, mulai bisa memahami potensi anak-anak di umur 10 tahun. 10. Mulai kelihatan. Mereka sendiri kok yang nunjukin mereka sukanya apa. Kan kelihatan tuh kalau milih buku, milih apa, milih game, milih apa, milih mainan apa. Itu obvious kok. Buat kami sih sangat obvious, maksudnya yang dibahas gitu. Kalau ngobrol itu apa, ya udah tangkap aja maksudnya. Oke, ini kan 4 anak. Iya. Ada pembeda masing-masing. Iya. Kalau lagi diskusi, seberapa seru itu di rumah? Ribut ya. Sampai jam 2 malam. Bukan keluarga yang santai di rumah. jadi sekolah di rumah bisa berlangsung sampai jam 2 malam nih? Iya, nggak sampai jam 2 banget sih. Iya. Biasanya karena daya tahanku adalah jam 10 sudah. Oh iya. Aku tuh orangnya yang manusia jam banget, maksudnya manusia matahari banget. Pagi jam 4 aktivitas, jam 8 udah nggak bisa ini. Jadi ya dimaksimalin di rentang waktu itu. Jadi sampai jam 2 malam itu ikut gitu, yang ngeladenin. Iya. Oke, jadi memahami potensi, abis itu challenge ada. Challenge. Challenge-nya dari luar. Dari luar maksudnya gimana? Jadi orang belum menerima homeschooling itu sebagai jalan aman kan. Ini nanti sekolahnya gimana, lanjutannya gimana. Nah itu kami nggak bisa langsung jawab. Itu akhirnya turning the table sendiri. Jadi apa ya? Ketika orang menyaksikan, ini kan butuh pembuktian lah ya, bahwa ini ada buktinya ini bisa works atau bisa berhasil. Akhirnya si anak pertama sendiri yang membuktikan bahwa dia bisa masuk ISI Jogja. Jadi secara formal dia diterima dalam pendidikan. Terus secara kejar paket berarti ya? Kejar paket C berarti. Kejar paket C ya ikut. Iya, kejar paket terus ya ujian seperti biasa, ujian apa? Aku nggak pernah hafal nama-nama singkatan itu. Ya udah, sekarang dia lagi enjoy dengan masa perkuliahan dia sebagai mahasiswa baru. Satu lagi itu yang perlu sebentar. Boleh jeda bentar? Boleh. Aku tadi dan dari hobinya dia sekarang sudah punya profesi dan menghasilkan. Jadi menghasilkan karena dia punya minat di visual dan dia ngulik visual terus. Waktu itu aku sempat mengalami kejadian stroke. Jadi sebagai kepala keluarga aku rehat, hiatus. Cukup lama kan ya kalau nggak salah? Setahun. Itu Iput dan Ru yang jadi mengisi itu. Breadwinner. Iya. Ngambil pekerjaan dari Bumi Langit, dari tempat saya bekerja. Jadi pekerjaan yang tadinya saya isi bisa diisi oleh mereka. Dari sisi visual, bukunya terbit, dan itu kemudian menjadi cara portfolio dia juga supaya bisa masuk ke isi. Oke.
Jadi akhirnya semua saling nyambung. Nah itu ini ya, kapan waktunya membantu anak menemukan cita-cita? Kalau 10 tahun potensi. Iya. Kapan waktunya membantu anak menemukan cita-cita? Awasi ketika, maksudnya temani ketika dia puber sih sebetulnya. Ketika puber? Puber itu adalah puncak energi mereka. Dia tersalurnya kemana nih? Kalau tersalurnya ke jalan yang lain kan kita tahu. Tapi kalau tersalurnya ke seperti trek yang dia jalani di usia 10 tahun itu jadi sangat produktif. Oke, nah ini saya pertama kali dengar nih. Saya banyak berkecimpung di bidang pendidikan, jadi konsultan sekolah unggulan segala macam. Saya baru pertama kali dengar nih. Saya juga belum pernah baca riset-riset tentang puber adalah saat yang tepat untuk mengetahui cita-cita anak. Boleh eksplorasi? Aku juga nggak punya dasar ilmiah ya, karena dari pengalaman aja. Tapi ini kan menarik buat menurut saya ya. Iya, jadi yang aku lihat adalah mereka punya energi berlebih. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk yang bidang diminatinya juga. Jadi sebetulnya kelihatan bahwa ini kan punya ketertarikan juga ke situ kan. Pembahasannya juga mulai ke sana kan. Energinya segala waktu gampang tuh kelihatannya. Yang tadinya biasanya mainnya di mana jadi main kemana. Bukan di mana lagi tapi kemana. Nah kemananya itu yang kita ikut gitu ya. Emang jadi kayak kesannya ngeganggu rencana mereka ya. Tapi ketika kita ngobrol dan punya kesamaan obrolan dengan yang mereka sukain kan itu sebetulnya yang dibutuhkan. Apakah pada masa puber ini anak itu boleh kelihatan ingin eksis di situ baru? Iya. Jadi ini pengakuan dari lawan jenis kan. Gue hebat. Kalau nggak lawan jenis mungkin juga peer group gitu ya atau? Iya, pokoknya ada lah pokoknya. Nah, kita bisa nggak bikin mereka jadi lebih hebat gitu? Bahwa mereka jadi nanti punya pride, punya kebanggaan dengan apa yang mereka capai. Jadi memberi istilahnya kemenangan-kemenangan kecil untuk bidang yang mereka sukai. Oke. Dengan begitu mereka kan punya kebanggaan dan eksistensinya juga jadi keluar tuh. Iya. Dan di mata lawan jenisnya juga jadi lebih menarik. Iya. Misalnya jago basket kan jadi menarik buat. Betul. Nah, misalnya jago apa. Apapun yang kamu jago sebetulnya akan jadi menarik ketika kamu bisa bikin. Misalnya gini nih ya. Aku jadi pintar gambar. Aku bisa gambar wajah orang yang aku sukai. Atau aku bisa menulis. Aku bisa membuat tulisan buat orang yang aku sukai. Iya, saya inget tuh waktu SMP kalau Oyas sudah gambar yang ngumpul, yang ngerubungin cewek-cewek tuh. Oke, lanjut ya. Iya, ya gitu. Buat aku ya gambar is blessing. Jadi ya seperti yang dibilang tadi bisa mengumpulkan banyak orang dari gambar. Tapi kemudian ternyata karirku bukan di menggambar, tapi di menulis. Ternyata aku lebih banyak dipanggil untuk menulis. Oke. Jadi memahami potensi, terus mengidentifikasi cita-cita saat mulai mereka puber. Terus biasanya kan anak tuh susah. Saya mau jadi apanya itu kan susah. Di orang tua ngangkatnya tuh ya. Gimana Oyas dan Iput? Bukan ngangkat. Ya, sebenarnya soalnya anak zaman sekarang kalau tanya, kamu cita-citanya apa? Kalau cita-cita, kalau aku rumusnya bukan mau jadi apa sih. Oke. Cita-cita apa? Gimana? Kamu bisa apa dulu yang kamu paling jago. Dari situ kamu gampang nyari apa. Oke. Ya itu. Ya dicontohkannya karena dia lebih duluan. Lu udah menemukan dia jago di mana dan orang nyari dia kan dari keahlian itu. Oke, jadi bangun kepakaran diri dulu, terus nanti orang yang mencari dia. Iya, jadi dia nggak, kasarnya nggak harus maksudnya mencari, orang yang nyari sampai di titik orang nyari akhirnya.
dia hanya mengerjakan yang dia sukai sampai dia jago banget. Habis itu orang yang nyari. Jadi ketika ditanya cita-cita, kami nggak punya jawaban sih, maksudnya dia maunya jadi apa gitu. Kami juga nggak pernah nanya sih, karena aku tahu itu sebab akibat sih. Sebab akibat. Lagi pula juga saya sih ingat ya, anak saya waktu umur 5 tahun punya cita-cita pengen jadi pelatih binatang. 5 tahun kan masih kecil badannya, saya bawa ke Ragunan. Waktu lihat Ragunan binatang gede-gede semua, bahkan binatang yang kecil buat anak umur 5 tahun lebih gede dari dirinya kan. Pas keluar dari kebun binatang saya tanya, kamu sekarang gimana cita-citanya? Seru nggak jadi pelatih binatang? Terus dia jawab dengan lirih, aku cuma mau jadi pelatih kupu-kupu aja gitu. Karena binatang yang dilatih gede semua. Oh iya, itu juga jawaban Shiru waktu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi gajah. Kenapa? Karena gajah gede. Terus dia punya belalai dan bisa nyembur. Yang menarik itu dari dia, bukan mau jadi apa? Bukan jadi profesi tertentu. Ada yang mau jadi banyak. Mau jadi banyak? Iya, karena kalau banyak bisa melakukan apa-apa, Mbak. Sekaligus. Itu yang kedua kalau nggak salah. Makanya cita-citanya ketika ditanya tuh bukan mau jadi profesi apa. Iya. Tapi apa yang lagi dia imajinasikan pada umurnya. Iya. Nanti mungkin itu ketika mau jadi banyak sebetulnya kan akhirnya kalau kita menerjemahkannya linear gitu, oh dia mau punya banyak bisnis. Yes. Sebetulnya bisa begitu. Banyak bisnis, banyak karya. Iya. Banyak penemuan dan lain-lain gitu ya. Oke. Membangun kepakaran diri. Terus Ru udah kuliah. Ain sekarang berarti? Iya, dia lagi mau kejar paket C. Tingkatnya apa? SMA? Iya, mau kejar paket C. Oh, baru mau kejar paket C ya? Sedang ngejar paket C. Jadi dari paket B ke paket C. Sekarang lagi di situ. Ininya maksudnya areanya. Oke. Dan sekarang dia lagi interest di baking. Masak. Jadi itu minat dia, sehari-hari dia sekarang lagi di situ. Itu dari sekolahnya juga, dari homeschooling yang program pendampingan itu, akhirnya ada program magang di bakery. Dan ternyata dia suka, cocok, dan dia lagi mendalami itu. Nah itu kan yang tadi tuh, yang logic dan visual ya. Iya. Loncat ke visual sebetulnya. Bakingnya sebenarnya visual. Karena dia membentuk. Akhirnya hasil bakery-nya adalah membentuk adonan. Maksudnya tersalurnya di situ, ketemunya di situ. Ketemu itu ini ya. Kesukaannya ketemunya dari situ ketika dia mengadon dan membentuk adonan, ternyata jadi apa yang dia sukai ketemu sama challenge-nya jadi sesuatu. Oke, sama itu sih kalau aku pikir juga logik ininya ya, urut-urutan dalam memasak itu kan bahan sekian, ini sekian, itu ukurannya terukur sekali. Timing, ukuran, bahan. Berarti di antara di antara keempat anak yang paling perfeksionis berarti ini Ain. Iya. Timing segala itu logik ya gitu ya. Iya, logiknya dia tersalur. Maksudnya iya, jadi baking itu bisa memadukan kedua itu dia. Visual. Aku juga baru nyadarnya belakangan. Kenapa kok kayak loncat gitu ya? Iya, betul. Kalau saya itu loncat, ternyata itu. Karena ketika baking ada dua proses itu terjadi. Baru belakangan aku paham. Oke. Dan kebetulan ditanya. Kalau nggak ditanya mungkin aku nggak. Iya. Ini jadi ini proses konfirmasi. Kalau nggak ditanya aku sendiri aja gitu maksudnya. Oh kayaknya begini nih. Tapi begitu tanya jadi meyakinkan aku lagi. Oke.
Ada tapi Aru baru masuk ini ya. Udah kuliah belum? Lagi pengenalan ya, proses ini ya, maba ya. Mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Science gimana? Yes. Science itu yang ketiga itu, yang nature itu. Nature. Iya, dia tertarik dengan, ya awalnya memang dari hewan-hewan ya. Kalau hewan-hewan dia spesifik banget. Mau spesies-spesies dia sampai hafal gitu. Oh gitu. Ya, spesies-spesies binatang, terutama binatang-binatang laut. Kayak binatang juga sukanya webegong. Webegong tahu nggak apa? Nggak tahu apa. Nah itu sih aku juga webegong. Apa webegong? Terlalu spesifik buat aku. Sampai taunya ketika udah search webegong baru tahu benda itu hewan itu namanya webegong. Apa tuh? Narwhal dia. Narwhal tahu. Iya. Iya. Narwhal itu kan unicorn. Iya. Duyungnya unicorn itu kan. Webegong juga yang di air yang bentuknya warna-warna coklat. Dia range di warna coklat gitu lah. Agak-agak ke arah. Nggak nyampe salamander sih, tapi maksudnya. Ke arah sana tapi enggak. Belum. Nah, homeschooling itu kan paling sulit adalah memprovide mereka dengan alat-alat praktek. Misalnya di sekolah ada mikroskop melihat mikro. Kalau itu malah bapaknya yang seneng sih beli gituan. Oh, jadi bapaknya beliin anak dipakai anak-anak juga. Jadi bukan mikroskop apa tuh yang zoom pakai ini. Kayaknya zoomer gitulah. Digital microscope gitu, something like that gitu ya, yang dihubungin ke HP. Dihubungin ke monitor ya. Oh, dihubungin ke monitor. Nah, jadi ada device-nya terus dia ngeliat gitu terus jadi semua di blow up gitu kan. Terus sempet juga seneng minta teleskop terus yang paling itu ya punya laptop dan ngulik sendiri kan untuk coding untuk apa gitu. Ya, itu memang harus ada di sebelah mereka sih supaya. Dari sisi pembiayaan jadi gimana? Ya. Dibanding saya kan Oyas nggak pernah pernah lah menyekolahkan anak ke sekolah formal walaupun nggak formal. Dialihkan ke situ, ke device itu sih. Ke device itu ya. Jadi all in all sebenarnya sama aja. Cuma salurannya berbeda. Ini buat bayar sekolah, kalau aku buat beli kayak Ru buat beli alat-alat gambar. Nanti Ain buat beli device. Kayak gitu. Atau ya buat kursusnya kan. Kursus yang spesifik, misalnya belajar 3D. Ya, itu kan juga udah kayak uang sekolah juga, maksudnya kalau buat program yang lebih bukan short course gitu ya, tapi udah yang program. Ya maksudnya memang jatuhnya sama uang sekolah nanti dialihin ke uang itu. Pendidikan agama tuh gimana, atau pendidikan spiritualitas lah ya mungkin ya untuk aku lebih ini dari ngobrol sih, maksudnya ngobrol ya. Ya akunya mungkin yang secara personal. Kemudian aku yang jadi kontekstual sih, maksudnya lagi ngalamin apa bisa masukin apa, lagi ngalamin apa masukin apa. Kayak tadi misalnya lagi puber, aku malah belum ngobrolin soal puber. Jadi kontekstual sih. Day to day gimana day to day-nya? Apanya? Maksudnya apakah tiap hari mereka ada jadwal khusus? Kan tadi sempat belajar magang di sekolah alam ya. Terus bikin jadwal tiap hari atau gimana? Ya ada. Kalau yang tadi yang sekolah pendamping itu ada jadwal. Jadi kan memang masuk program yang lagi yang tadi baking itu. Itu setiap Senin sampai Rabu standby di sekolah sampai sore malah. Sampai jam 6 dia baru pulang. Online? Enggak, praktek. Praktek baking, karena harus baking kan. Oke. Itu yang lain. Kalau Ru yang pertama itu ya enggak, dia langsung main di komunitas. Ikutnya dari komunitas ke komunitas gitu. Iya, acara-acara komunitas ya. Jadi dia menemukan enjoyment-nya di situ. Kalau AA ya itu
praktek bikin apa. Oke. Yang ketiga keempat belum maksudnya belum ada yang rutin ya, lebih kebutuhan kurikulum sekolah mingguan apa. Tiap minggu kan dapat tugas ya masih ngerjain. Jadi lebih semi mandiri lah. Lebih semi mandiri. Yang keempat umur berapa sekarang ya? Dulu kayaknya masih bayi banget soal itu. Aku kok selalu susah ya nyebut angka ini ya. Kira-kira sekelas apa, SD, SMP? 13 kan. Oh, SMP 13. ya? Cuma memang, nah untuk yang 4 dia spesial baru bisa bicara itu umur 6 tahun. Dan sekarang baca belum lancar. Karena memang ada spektrum itunya kuat. Jadi emang treatmentnya berbeda. Tapi komunikasi mah lancar. Maksudnya yang bisa aku banggakan dari anak-anak di rumah adalah mereka bisa pekerjaan domestik tuh semua udah, maksudnya bisa ya, walaupun namanya anak-anak kadang abai mah masih ada ya. Tapi kalau disuruh misalnya bersihin rumah gitu, semuanya bisa, nggak gagap sama apa alat rumah tangga. Dan kupikir itu modal besar juga kalau untuk nanti kehidupan di ketika udah ngadepin real life. Yang paling kecil ini yang apa, yang auditory smart ya, dia mulai menunjukkan ketertarikan musik. Ya itu sih dari, cuma ya itu karena dia orangnya tidak linear sama. Jadi ketika harus belajar sesuatu yang linear, misalnya kursus musik, sudah pernah dicoba. Tapi linearitas itu jadi apa? Jadi challenge. Linearitas. Jadi kamu malah harus kegiatan itunya, auditorinya diimbanginya justru kegiatan-kegiatan fisikal. Ternyata karena linear, mestinya kalau kami belajar teori Gardnernya, mestinya kalau belajar musik itu membantu menemukan linearitas. Tapi ternyata kan semua tidak berjalan plek-ketiplek gitu ya. Kami nyobain justru supaya dia menemukan linearitasnya, belajar musik. Tapi musik itu ternyata memang kan apa? Aku bilang rigid atau apa ya, kalau ketukan masalah belajar itu justru harus sangat presisi. Justru menjadi malah ini menemukannya malah di kegiatan-kegiatan fisikal justru. Sebenarnya ada musik ini ya, kalau musik yang konvensional belajarnya jadi rigid. Guru musik anak saya waktu kelas 1 kebetulan di sekolah alam juga. Nah itu nggak rigid dia ngajarinnya. Jadi contohnya waktu itu menarik sekali, dia anak kelas 1 kan baru mulai baca kan, baca dan nulis. Dia bawa bunga matahari, terus bunga matahari pamerin. Oke, ayo kita amati ada apa aja. Ada ini warnanya kuning, bunga. Terus kita belajar bunga matahari warnanya kuning. Terus sampai beberapa baris. Habis itu diajak menyuarakannya semerdu-merdunya, semelodis-melodisnya mereka. Wah, ini akhirnya jadi, pokoknya at the end of the day itu jadi satu lagu yang diciptakan oleh kelas. Dan dalam prosesnya anak belajar membaca karena mengulang-ulang kalimat itu kan. Terus gurunya udah jadi melodius, tinggal keluarin gitar, jreng jadi lagu buat satu kelas gitu. Kalau kayak gitu? Iya, kalau lagu yang sifatnya verbal, maksudnya bukan musikal ya. Maksudnya musik dengan alat musik, dengan not balok dan lainnya. Secara verbal itu sudah sih. Kalau itu nggak masalah memang. Oh gitu. Iya, jadi ya misalnya inilah dia gitu. Dia kan kalau nggak salah berarti 13 udah mulai pubernya nih ya. Mestinya. Tapi telat. Telat ya, belum kelihatan. Belum. Sudah sebetulnya sudah. Ketertarikan sama lawan ini sudah. Maksudnya sehingga akhirnya potensi puncak energi yang mau diarahkan kemana udah mulai kelihatan. Sebetulnya ya. Ya sebetulnya ini timing yang bagus buat mulai ngeboost dia di mana sih. Oke, waduh, ini gue perlu lebih dekat. Seru sekali ya. Boleh ini dong. Wah. Ini saya bertahun-tahun jadi konsultan sekolah unggulan. Juga mendampingi beberapa homeschooling nih.
dengar langsung dari pelakunya, saya ngelihat wah ini seru sekali ya. Ini kalau kita lihat di awal ya, memang kalau mau nyobain sekolah homeschooling perlu, kalau saya lihat, saya betul sih, menurut saya orang tua perlu magang dulu lah, nyobain sekolah-sekolah alternatif, karena sekolah alternatif itu kan sebenarnya anak-anak kita dijadiin kelinci percobaan gitu ya, sehingga kita tahu oh seperti apa dan kita mau seperti apa. Dan kayaknya kunci utamanya sebenarnya kalau saya lihat ini ada satu hal yang menarik, justru sebenarnya goal akhir dari membangun anak kita sekolahkan di rumah adalah kita bisa membantu mereka menemukan sendiri kepakaran apa yang mereka mau bangun dan kita bantu mereka membangunnya. Dan kalau saya lihat nih flow-nya menarik sekali ya. Key-nya sebenarnya dari ini adalah ini jalur utamanya menurut saya. Kalau belajar dari pengalaman Oyas ya. Dari anak harus didampingi menemukan belajar mandiri. Saya juga sama di rumah anak saya, tapi anak saya sekolah formal semua. Saya sampai umur rata-rata anak saya di kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP mulai menemukan learning style-nya sendiri. Dan setelah menemukan learning style sendiri udah nggak pernah diingatin belajar dan mereka udah tahu apa yang mau dipelajari dan segala macamnya gitu ya. Jadi ada milestone di tengah itu penting buat orang tua kalau mau, sebenarnya nggak hanya homeschooling, tapi kalau orang tua ingin mendampingi anaknya di rumah gitu ya untuk belajar yang formal pun, yang paling penting pertama menurut saya adalah ini nih, menemukan anaknya menemukan sendiri bagaimana caranya belajar mandiri, apa learning style yang paling mereka suka ya. Ada anak yang suka belajar malam, ada yang pagi habis sholat subuh gitu ya, macam-macam lah. Bantu mereka menemukan itu. Dan ini yang baru ilmu buat saya. Ternyata puber itu adalah saat yang tepat untuk mendeteksi anak kita sebenarnya ingin mengalirkan energinya kemana. Dan wah ini buat saya pengalaman yang sangat menarik nih. Saya terus terang kita berteman lama tapi baru ketemu lagi ini ya. Ya kita jarang ngobrol sedalam ini. Kita jarang ngobrol sedalam ini nih. Dan sobat, you are in good hands. Hari ini mudah-mudahan kita semua belajar, Anda semua belajar. Oh ya, jangan lupa ya yang namanya Adi Satria, komen di bawah gitu ya. Hari ini kita belajar. Ternyata sebenarnya kunci dari mendampingi anak untuk sukses itu adalah ya orang tua satu mau belajar, membantu anak menemukan learning style-nya dan tahu kapan bisa mengidentifikasi potensi keinginan anak-anak, dan terakhir adalah harus ada goal yang sebenarnya lebih ke arah membangun kepakaran diri, karena kebetulan Oyas dan istri bukan orang yang ingin membangun anak-anak itu ke arah cita-citanya seperti apa, tapi lebih kepada kepakaran dirinya. Bagaimana hari ini? Ini cukup inspiratif ya. Kita semua sudah sekitar mungkin 50 menit ngobrol tentang homeschooling. Dan jangan lupa untuk ikut episode-episode berikutnya, karena Anda berada di tangan yang tepat. Bersama saya, Coach Jaha, you are in good hand. Terima kasih, sampai jumpa.